Matahari yang bergulir berjatuhan, menyapu para dewa dan bayang-bayang menakutkan dari pantai besar itu. Dan dalam sekejap, keilahian para kaisar dan kaisar iblis itu meleleh. Hantu wajah kaisar Dewa Biwo itu berpasir. Ia mencoba yang terbaik untuk mendesak Biwo Senwo. Namun, di depan matahari yang mengerikan, ia masih tidak bisa lepas dari nasib dibakar. Macam-macam kecil, kamu bisa merayu dunia dan matahari. Kamu menunggu, pesta Dao Jun adalah kematianmu. Dalam waktu kurang dari sesaat, pengadilan iblis Litu dikejutkan oleh bayangan ajaib Kaisar Dewa Tao. Semuanya berubah menjadi abu dan api. Bahkan di kuil Biwo di dunia Sencang, tangan Kaisar Dewa Biwo menutupi dadanya. Tetapi embusan darah sulit ditekan. Di antara istana kaisar dan kaisar iblis lainnya, beberapa jubah kaisar tiba-tiba secara spontan dinyalakan tanpa api. Dan bahkan rambut ajaib kaisar iblis itu tiba-tiba dibakar. Untuk sementara waktu, banyak kaisar ilahi dan kaisar iblis di dunia Sencang merasa ketakutan. Tanpa perlu berkomunikasi satu sama lain, mereka datang dengan ide yang sama. Yaitu, monster yang telah membantai lebih dari 100.000 putra mereka dan ahli waris tidak boleh ditinggalkan. Dao Jun harus membuangnya di pesta. Namun, di tebing gunung Litu Yaoting, bayangan ilahi dan bayangan ajaib tersebar, dan matahari akan jatuh di atas tumpukan pedang ilahi dan pedang sihir tanpa hambatan, mengubahnya menjadi air dewa emas ilahi. Saya melihat bahwa tebing itu seperti tungku peleburan, dan matahari membakar udara dan memutarnya. Bahan yang digunakan oleh pedang sihir dan pedang sihir itu berbeda. Ketika mereka dilebur, mereka menghasilkan campuran dewa dan setan, dan semua jenis pisau menyilaukan. Namun, Qin Yichen melihatnya, tetapi dia mencibir lagi. Ning. Saya melihat Qin Yichen mengepalkan tangan, tapi rasanya seperti memegang pisau. Dalam sekejap, bila cahaya bergelombang yang tak terhitung banyaknya terus bergetar, dan kemudian secara bertahap bergabung dan berputar di bawah Dao Wei Qin Yichen, menuju prototipe pisau. Meskipun ada banyak pedang sihir dan pedang sihir, Qin Yichen menggunakan pedang untuk memasuki Tao. Pergi dengan. Qin Yichen meledak lagi, dan tiba-tiba mengguncang lengan bajunya. Dia melihat bahwa pegangan kiamat tiba-tiba terbang keluar. Dan bilahnya dilebur oleh banyak pedang sihir dan pedang sihir tiba-tiba diselingi dengan cahaya dan kegelapan. Dan mereka bergabung dengan pegangan kiamat. Zi. Pada saat bila dan gagangnya terhubung, saya melihat bahwa bila itu mendidih hingga ekstrim. Dan bilahnya terus-menerus bengkok. Sepertinya saya tidak ingin menjadi pegangan yang dipegang oleh pemilik gagang ini. Qin Yichen tahu bahwa beberapa pedang yang kuat memiliki spiritualitas. Belum lagi bahwa ini adalah tentara sihir yang ditempa oleh Kaisar Iblis. Sebelumnya, dia hanya membakar larangan yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Tetapi keilahian dan sifat magis dari pedang sihir ini ditempa ketika mereka dipalsukan. Tetapi pada saat ini mereka melawan dengan ganas. Lampu pisau selalu terdistorsi, dan kadang-kadang berubah menjadi bayangan dewa yang mengerikan, dan kadang-kadang menjadi monster. Sehingga lega, Tu Jiner, yang menjulurkan kepalanya dari belakang Qin Yichen, takut kembali. Adik kecil, caranya menempa, dapat mengendalikan begitu banyak tentara ajaib? Anda tahu, bengkel sangat berbahaya. Dan tingkat bahaya tidak kurang dari alkimia. Bahkan berbicara, kegagalan alkimia untuk meledak tripod, alasan dan master adalah bencana. Sebagian besar alasannya adalah bahwa seni bela diri dan guru dan tubuh fisik terlalu lemah. Beberapa fragmen tungku ledakan tingkat tinggi meledak, yang secara alami fatal bagi master seni bela diri yang lemah. Kekuatan menempa pemurnian, meskipun kuat dan kuat, tidak akan meningkatkan risiko pemurnian. Karena, semakin kuat alat tempa, semakin kuat perangkat tempa. Setelah alat penyulingan rusak, bahan menjadi bumerang, dan kekuatan terdekat setara dengan menahan kekuatan penghancur diri dari senjata artefak. Terlebih lagi, pada saat ini, guru muda, masih memalsukan belasan kaisar ilahi dan kaisar iblis. Begitu mereka tidak bisa mengendalikannya, itu setara dengan puluhan harta di tingkat kaisar ilahi yang meledak. Dengan kekuatan seperti itu, Tu Jiner tidak bisa menahan keraguan. Sepertinya tidak aman bersembunyi di belakang guru muda itu. Tapi Tu Jiner segera menyadari bahwa itu salah. Dia sepertinya saudara perempuan. Bagaimana mungkin dia bersembunyi di belakang saudaranya? Adik laki-laki, saudara perempuan, datang untuk membantu Anda. Namun, Tu Jiner memiliki keberanian untuk mencabut kepalanya, dan dikejutkan oleh minuman dingin Qin Yichen. Jangan mengacau. Saya melihat Qin Yichen saat ini. Seluruh tubuhnya menjerit, dan telinga Tu Jiner tertutup. Dia masih merasa seperti akan hancur dan harus mundur. Gambar pedang yang membombardir ke langit tidak bisa dibedakan dari langit tanpa jari sebelumnya. Tetapi orang tak bernama yang mendengar berita itu terkejut. Karena, ketika dia keluar, dia bisa memiliki visi pedang yang indah menunjuk ke langit. Karena buah itu mengandung sisa-sisa leluhur Xuan Yuan. Namun, tanpa nama diketahui. Buah Tusan diambil oleh Qin Yichen kali ini bukan pedang tersembunyi. Ilmu pedang Qin Yichen sendiri semua mampu membunuh langit. Tiba-tiba, Qin Yichen mengangkat tangannya lagi, dengan palu raksasa di tangannya.
Ukuran palu raksasa berubah dengan bebas, dan segera itu menjadi ukuran yang paling cocok. Tu Jiner melihatnya, dan mau tak mau menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Palu ini. Tu Jiner terpana, dia bahkan tidak bisa merasakan kualitas palu ini. Bukan karena Anda tidak bisa merasakannya, tetapi tampaknya palu itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi digunakan untuk menentukan tingkatnya. Li Tu berdiri di puncak pengadilan iblis dan melihat sosok ramping melambaikan palu raksasa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Ini adalah harta karun kurcaci. Berapa banyak peluang yang diperoleh 10 murid Anda di pengadilan Dewa Cahaya Abadi? Meskipun Qin Yichen memamerkan Ice and Fire Avenue dan bahkan membantai lebih dari 10 dewa ketika dia keluar dari pengadilan Dewa Cahaya Abadi, Li Tu tahu bahwa yang pertama pasti harus memenuhi harta yang ditinggalkan oleh penguasa dunia yang dulu pernah. Tetapi pada saat ini, palu pengrajin dari keluarga kurcaci muncul, yang membuat Li Tu tidak dapat menahan diri untuk terkejut, atau iri. Tentu saja, Li Tu tidak memiliki kecurigaan tentang Qin Yichen, atau bahkan hati yang membunuh. Karena, pada level Li Tu, semuanya tidak harus mengikuti apa yang disebut situasi dunia. Selain itu, Yichen bisa mendapatkan banyak peluang sebagai imbalan bagi pewaris Kaisar Suci dan Kaisar Iblis. Mereka mendapatkan palu pengrajin klan kurcaci. Akankah itu dihancurkan di tempat? Bahkan Li Tu tahu betul bahwa banyak dewa dan iblis yang memenjarakan beberapa pengemis klan kerdil untuk mendorong perbudakan. Bahkan beberapa makhluk yang lebih kuat memiliki banyak suku kerdil. Tidak hanya para kurcaci dapat disaring dari generasi ke generasi melalui perbudakan mereka, tetapi mereka juga dapat digunakan untuk mengancam bentukan klan kerdil itu. Murid Li Tu Yao melintas, dan tiba-tiba berteriak kepada Tu Lin Chuanyin. Perhatikan, seluruh proses Yichen Forging Knife. Anda tidak diperbolehkan berbicara dengan orang asing. Tu Lin mengangguk. Dan Li Tu menjentikkan ujung jarinya, dan sinar api jatuh di bawah tebing. Cahaya api itu menyelimuti tebing-tebing gunung. Tentu saja, tidak ada salahnya bagi Qin Yichen, yang berdiri di puncak gunung. Li Tu hanya menggunakan api unggun untuk memutar pandangannya, membuatnya jelas bagi suku-suku iblis di bawah komandonya,